saya Putri Angelin Fernando dengan NIM 2415030008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tablet kunyah. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan tablet kunyah. Jadi, tablet kunyah merupakan sedahan padat oral yang dirancang untuk dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan, sehingga proses penghancuran disintegrasi awal terjadi secara mekanik di rongga mulut. Melalui proses pengunyahan ini, tablet akan terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang kemudian mempercepat proses disolusi dan absorpsi zat aktif di dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk dalam preformulasi dan tantangan formulasi dalam tablet kunyah. Preformulasi tablet kunyah berfokus pada penyesuaian sifat bahan aktif dan ekspesien agar sesuai dengan karakteristik sediaan yang dikunyah di rongga mulut. Berbeda dengan tablet konvensional, tablet kunyah harus mempertahankan aspek sensori seperti rasa, aroma, dan tekstur secara lebih ketat karena obat langsung berinteraksi dengan indera pengecap. Dan juga dalam formulasi tablet kunyah terdapat berbagai tantangan utama yang harus diperhatikan agar produk yang dihasilkan tidak hanya efektif secara farmaseutik tetapi juga nyaman dikonsumsi oleh pasien. Salah satu tantangan terbesar adalah rasa pahit dari bahan aktif karena tablet kunyah akan langsung berinteraksi dengan indera pengecap di rongga mulut. Oleh karena itu, diperlukan strategi tes masking yang efektif seperti penggunaan pemanis, perisa, atau teknik penyalutan partikel untuk menutupi rasa yang tidak enak tersebut. Selain itu, tekstur juga menjadi aspek penting. Partikel yang terlalu besar dapat menimbulkan sensasi berpasir atau gritty yang tidak nyaman saat dikunyah. Oleh karena itu, ukuran partikel harus dikontrol agar menghasilkan tekstur yang halus dan menyenangkan di mulut. Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan kekerasan tablet. Tablet harus cukup kuat untuk bertahan selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Namun tidak boleh terlalu keras sehingga sulit dikunyah oleh pasien, terutama anak-anak dan lansia. Stabilitas terhadap kelembapan juga menjadi perhatian penting, terutama jika menggunakan ekspesien seperti sorbitol yang bersifat higroskopis. Penyerapan air dari lingkungan juga dapat menyebabkan tablet menjadi lengket, melunak, atau bahkan rusak sehingga diperlukan pengendalian formulasi dan sistem pengemasan yang baik. Selain itu, penggunaan API dalam dosis tinggi dapat menjadi kendala tersendiri karena akan mengurangi ruang bagi ekspesien lain seperti pemanis dan perisa yang berperan penting dalam meningkatkan palatabilitas. Hal ini menuntut strategi formulasi yang tepat untuk tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas terapi dan juga kenyamanan penggunaan. Selanjutnya kita masuk dalam konsep dasar, tujuan, karakteristik, dan keuntungan tablet kunyah. Konsep dasarnya, tablet kunyah adalah sediaan padat yang dikunyah sebelum ditelan sehingga penghancuran awal terjadi secara mekanik di mulut. Tujuannya untuk mempermudah konsumsi obat, meningkatkan kepatuhan pasien, serta mempercepat onset kerja obat. Karakteristiknya itu rasa enak, yaitu tidak pahit, tekstur halus, tidak berpasir, dan kekerasan moderat, tidak terlalu keras atau lunak. Keuntungannya, tidak perlu air, cocok untuk anak dan lansia, onset lebih cepat, dan juga mengurangi resiko tersedak. Selanjutnya kita masuk dalam kriteria API dan ekspesien utama tablet kunyah. Dalam formulasi tablet kunyah, pemilihan bahan aktif dan ekspesien memegang peran yang sangat penting untuk menghasilkan sediaan yang efektif sekaligus nyaman dikonsumsi. Dari sisi API, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi. Secara organoleptik, bahan aktif sebaiknya tidak memiliki rasa pahit atau setidaknya dapat ditutupi melalui teknik tes masking. Mengingat obat akan langsung bersentuhan dengan indera pengecap, selain itu, ukuran partikel API harus cukup kecil agar menghasilkan tekstur yang halus dan tidak menimbulkan sensasi berpasir saat dikunyah. Sifat alir atau flowability dan kompresibilitas juga menjadi faktor penting karena akan memengaruhi kemudahan proses pencetakan tablet serta kekuatan mekaniknya. API yang baik harus mampu mendukung proses pengempaan tanpa menyebabkan tablet mudah rapuh atau tidak berbentuk dengan baik. Di samping itu, kelarutan API tetap harus memenuhi persyaratan disolusi agar obat dapat diserap secara optimal setelah dikonsumsi. Stabilitas juga tidak kalah penting, di mana API harus tahan terhadap suhu dan kelembapan selama proses produksi maupun penyimpanan. Terakhir, dosis API sebaiknya tidak terlalu besar karena dosis yang tinggi dapat membatasi ruang untuk penambahan ekspesien yang berfungsi memperbaiki rasa, tekstur, dan sifat fisik tablet. Sementara itu, dalam tablet kunyah dipilih dengan mempertimbangkan fungsi dan karakteristik sensori yang dihasilkan. Diluent seperti manitol dan sorbitol sering digunakan, dengan manitol menjadi pilihan utama karena memberikan sensasi dingin dan tidak higroskopis. Binder seperti gelatin, PFP, dan HPMC berfungsi untuk meningkatkan kekompakan tablet sehingga tidak mudah hancur selama proses distribusi. Untuk meningkatkan palatabilitas digunakan pemanis seperti aspartam dan sakarin, serta perisa seperti buah mint,
buah, mint, atau coklat guna menutupi rasa tidak enak dari API. Selain itu, disintegran seperti crosspovidone tetap diperlukan untuk membantu penghancuran partikel setelah dikunyah agar proses disolusi berlangsung lebih cepat. Terakhir, lubrikant seperti magnesium stearat digunakan dalam jumlah terbatas untuk mengurangi gesekan selama proses pencetakan, sehingga tablet dapat diproduksi dengan baik tanpa menempel pada alat. Kombinasi yang tepat antara API dan ekspisiyen ini akan menghasilkan tablet kunyah yang tidak hanya efektif secara terapi, tetapi juga nyaman dan disukai oleh pasien. Selanjutnya kita masuk dalam metode pembuatan tablet kunyah. Jadi metode yang pertama ialah metode granulasi basah, di mana ini adalah pembentukan granul dengan cara menambahkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk sehingga terbentuk massa lembab yang kemudian akan dikeringkan. Tahapan prosesnya itu, yang pertama penimbangan semua bahan API dan ekspisiyen, yang kedua pencampuran awal untuk homogenisasi, yang ketiga penambahan larutan pengikat misalnya PFP, gelatin atau pati, keempat pembentukan massa lembab, yang kelima pengayakan basah untuk membentuk granul, yang keenam pengeringan granul, yang ketujuh pengayakan ulang untuk menyeragamkan ukuran granul, yang kedelapan penambahan bahan akhir seperti pelicin dan perisai, yang kesembilan adalah pengempaan menjadi tablet. Ekspisiyen yang umum digunakan ada binder seperti PFP, gelatin, diluent itu manitol, laktosa, pemanis seperti sukrosa dan juga aspartam, flavor itu buah-buahan. Lubrikannya itu magnesium stearat. Kelebihannya meningkatkan daya alir dan kompresibilitas serbuk, menghasilkan tablet yang lebih kuat dan homogen, mengurangi resiko segregasi bahan. Kekurangannya itu proses panjang dan kompleks, dan kedua yaitu menggunakan air dan panas, tidak cocok untuk API yang sensitif, dan juga biaya produksi yang lebih tinggi. Selanjutnya metode yang kedua ialah metode granulasi kering. Granulasi kering digunakan ketika bahan aktif tidak stabil terhadap kelembapan atau panas. Metode ini tidak menggunakan cairan melainkan memanfaatkan tekanan mekanik untuk membentuk granul. Tahapan prosesnya yang pertama ialah pencampuran bahan, yang kedua kompaksi, yang ketiga penghancuran hasil kompaksi, keempat pengayakan granul, selanjutnya penambahan ekspisiyen akhir seperti lubrikan, flavor, pemanis, dan juga yang terakhir adalah pengempaan menjadi tablet. Teknik yang digunakan ada dua, yaitu slugging dan juga roller compaction. Jadi slugging itu serbuk dikempa menjadi tablet besar lalu dihancurkan, sedangkan roller compaction serbuk dipadatkan menjadi lembaran lalu digranulasi. Kelebihannya itu tidak menggunakan air atau panas, yang kedua cocok untuk API sensitif terhadap kelembapan, dan proses lebih sederhana dibanding granulasi basah. Kekurangannya itu ialah membutuhkan alat khusus dan juga granul yang dihasilkan kurang kuat serta dapat menghasilkan banyak debu. Metode selanjutnya adalah metode kempa langsung atau direct compaction. Kempa langsung merupakan metode paling sederhana dan efisien karena tidak melalui granulasi. Semua bahan dicampur langsung dan kemudian dikempa menjadi tablet. Tahapan prosesnya yang pertama ialah penimbangan bahan, yang kedua pencampuran homogen, ketiga penambahan pelicin dan perisai, keempat pengempaan langsung menjadi tablet. Syarat formulasi ini yaitu ekspisiyen harus memiliki daya alir yang baik dan juga kompresibilitas tinggi, API stabil dan tidak higroskopis. Kelebihannya itu proses cepat dan sederhana, biaya produksi rendah, tidak melibatkan panas atau air. Kekurangannya itu sangat tergantung pada sifat bahan. Yang kedua, risiko ketidakseragaman bobot dan juga tidak cocok untuk semua API. Selanjutnya kita masuk dalam evaluasi mutu tablet menurut Pharmacopoeia Indonesia dan juga USP. Jadi uji pertama yang meliputi uji organoleptik yaitu warna, bau, bentuk. Yang kedua ada hedonik, itu rasa dan aroma. Yang ketiga kekerasan, keempat viabilitas kurang dari 1%. Yang kelima keseragaman bobot, dan keenam adalah ukuran tablet. Khusus tablet kunyah, uji disintegrasi tidak wajib jika dikunyah. Jika diuji biasanya kurang dari 30 menit. Selanjutnya kita masuk dalam pertimbangan pemilihan formulasi. Dalam pemilihan formulasi tablet kunyah perlu dilakukan pertimbangan yang matang, baik berdasarkan karakteristik pasien maupun tujuan terapinya. Dari sisi pasien, setiap kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda. Pada populasi anak-anak, tablet kunyah harus dibuat dalam ukuran kecil, memiliki rasa yang manis serta bentuk yang menarik agar meningkatkan minat dan kepatuhan dalam mengonsumsi obat. Sementara itu pada lansia, formulasi ini lebih difokuskan pada tekstur yang lunak dan mudah dikunyah, serta rasa yang tidak terlalu manis agar tetap nyaman di mulut. Untuk pasien dengan kondisi disfagia, yaitu kesulitan menelan, tablet kunyah harus dirancang agar mudah dihancurkan saat dikunyah dan tidak lengket, sehingga aman dan nyaman untuk ditelan. Selain berdasarkan pasien, formulasi juga harus disesuaikan dengan tujuan terapi. Untuk tujuan sistemik, tablet kunyah harus mampu melepaskan zat aktif dengan cepat agar dapat segera diserap oleh tubuh. Pada terapi lokal, terutama di rongga mulut, formulasi diarahkan agar obat dapat memberikan efek langsung di area tersebut. Untuk terapi gangguan gastrointestinal, tablet perlu dirancang agar cepat hancur di lambung setelah dikunyah sehingga memberikan efek yang diinginkan. Jika tujuan terapi adalah mendapatkan onset yang cepat, maka ukuran partikel harus dibuat halus agar mempercepat proses disolusi. Sementara itu pada terapi jangka panjang, aspek palatabilitas seperti rasa dan aroma serta stabilitas sediaan selama penyimpanan menjadi fokus utama guna memastikan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat secara rutin.
Selanjutnya kita masuk dalam masalah umum, penyebab, dan juga solusinya. Dalam proses pembuatan tablet kunyah, berbagai permasalahan dapat muncul baik dari sisi produksi, formulasi, maupun kualitas produk akhir. Pada tahap produksi, salah satu masalah yang sering terjadi adalah cupping, yaitu terlepasnya bagian atas tablet. Hal ini umumnya disebabkan oleh tekanan gempa yang terlalu tinggi, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah menurunkan tekanan selama proses pengempaan. Selain itu, terdapat juga masalah lamination, yaitu tablet terbelah menjadi beberapa lapisan akibat adanya udara yang terperangkap dalam massa tablet. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan pre-compression agar udara dapat keluar sebelum pengempaan utama. Masalah lain yang sering muncul adalah sticking, yaitu massa tablet menempel pada punch atau die yang biasanya disebabkan oleh kadar kelembapan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, granul perlu dikeringkan dengan baik sebelum proses pencetakan. Dari sisi formulasi, tantangan utama yang sering dihadapi adalah rasa pahit dari bahan aktif. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan strategi test masking, baik melalui penambahan pemanis, perisa, maupun teknik penyalutan. Selain itu, jika tablet memiliki kekerasan yang rendah, maka perlu ditambahkan bahan pengikat seperti binder untuk meningkatkan kekompakan tablet. Sementara itu, jika nilai friabilitas tinggi atau tablet mudah hancur, maka tekanan pengempaan dapat ditingkatkan agar tablet menjadi lebih kuat. Pada aspek kualitas, ketidakaturan bobot tablet menjadi masalah yang cukup umum, biasanya disebabkan oleh sifat alir granul yang kurang baik. Solusinya adalah memperbaiki flowability bahan, misalnya dengan penambahan glidan atau optimasi granulasi. Degradasi bahan aktif juga dapat terjadi, terutama jika API tidak stabil terhadap panas atau kelembapan selama proses produksi. Dalam kondisi ini, metode pembuatan dapat diubah, misalnya menggunakan gempa langsung atau direct compression yang tidak melibatkan air atau panas. Selain itu, masalah segregasi atau pemisahan komponen dalam campuran juga dapat terjadi akibat perbedaan ukuran dan densitas partikel. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan penyeragaman ukuran partikel agar campuran tetap homogen. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.